Satu orang tewas usai 2 unit rumah di kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Mau menuju terowongan, dari flyover menuju terowongan. Jalan Barawaja. Api membakar 2 rumah dan warung di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Minggu dini hari. Diduga bangunan dibakar oleh anak salah satu pemilik rumah yang kesal mengetahui orang tuanya kembali menikah. Akibat peristiwa ini, Daeng Ngai, 65 tahun, tewas terpanggang. Api baru berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam dikerahkan. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini terduga pelaku pembakaran tengah diburu aparat kepolisian Polsek Panakukang, Kota Makassar. Kalau untuk penyebab bulan kebakaran, ada dugaan dibakar atau seperti apa? Penyebab kebakaran ini belum ada informasi dari warga, dari korban, jadi belum bisa saya utarakan itu. Untuk upaya lanjutannya saat ini apa? Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Alam yang menjadi korban kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah, kondisinya membaik pasca operasi di Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Sementara supirnya yang sempat dirawat di RS Al Ikhlas Pemalang dirujuk ke RSUD Karyadi Semarang karena mengalami luka berat. Belia Malkan, sopir anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Alam, mengalami luka berat akibat kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Dirinya yang semula menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Al Ikhlas Semarang harus dirujuk ke RSUD Karyadi Semarang. Sementara kondisi Alamuddin Dimyati Rois masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Polisi menyebut meski mengalami luka berat, kondisi Gus Alam mulai membaik. Sementara polisi masih menyelidiki kejadian kecelakaan di Tol Pemalang ini. Semarang. Untuk supir dan kernet sedang kami mintai keterangan. Kemudian sampai dengan saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara tim TAA dari Polda Jawa Tengah sudah melaksanakan olah TKP di jalan tol sesuai dengan TKP kemarin. Sebelumnya, mobil yang ditumpangi 4 orang termasuk Alamuddin Dimyati Rois dan 2 orang asisten pribadinya mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, kilometer 315+900. Saat kejadian, menabrak bagian belakang truk Puso pada Jumat dini hari kemarin. Akibat kecelakaan ini, 2 asisten pribadi Alamuddin Dimyati meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat kejadian, rombongan sedang dalam perjalanan pulang sehabis acara di sebuah pondok pesantren di Brebes. Pemirsa, sopir travel yang terlibat kecelakaan maut yang menewaskan 3 orang di Tol Cisumdawu, kilometer 189 Sumedang, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk dan melaju melebihi batas kecepatan maksimum. Penetapan status tersangka terhadap sopir travel Imad Hendrawan dilakukan Satlantas Polres Sumedang usai melakukan serangkaian pemeriksaan. Polisi menyebutkan terdapat 2 poin dari hasil pemeriksaan sopir disertai keterangan saksi penumpang selamat. Hasil olah TKP, kecelakaan minibus travel yang menabrak belakang truk box terjadi di jalur lambat dan melaju beriringan. Cepatnya laju minibus travel di jalur menanjak membuat sopir yang hendak menyalip tidak memperhatikan jarak aman hingga menabrak belakang truk di depannya. Dapat kita simpulkan 2 poin. Yang pertama adalah pengakuan daripada supir bahwasannya dia dalam kondisi sakit, minum obat diabetes, dan pada saat mengemudi Toyota tersebut dalam keadaan mengantuk terkait dengan kecepatan kendaraan daripada Toyota S tersebut melebihi dari kecepatan maksimal yaitu 80 km per jam. Di pengakuan pengemudi adalah 120 km per jam. Sehingga itu sudah menjadi bukti yang cukup untuk menentukan supir Toyota Hiace tersebut sebagai tersangka dalam perkara ini. Sopir travel yang telah ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia kini terancam hukuman 6 tahun penjara.
Sejumlah purnawirawan TNI Polri lakukan pertemuan menyatakan sikap bersama untuk mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan di kawasan Jakarta Selatan dan dihadiri para jenderal purnawirawan dari berbagai matra Jumat kemarin. Purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah Pepabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan Perit. 2. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. 3. Purnawirawan TNI Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata, sehingga purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. 4. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. 5. Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Namun hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristo Mesianturi mengungkapkan alasan pembatalan mutasi Letjen Kunto dan 6 pati TNI lainnya. Setelah Kep dikeluarkan, Kep 554 Romawi tahun 2005 tanggal 29 April 2022, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah Kep 554A dari 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang Moncek itu kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah, nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah, itu jadi perubahan ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Letjen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Sebelumnya, sejumlah pihak mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan aktivitas ayahnya Trisutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998, bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini yang dipimpin Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi hingga mengevaluasi Wakil Presiden Rakabuming Raka. Tim Liputan Ainis melaporkan. Polda Kalteng membentuk tim gabungan untuk menangani kasus penyegelan perusahaan di Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya. Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi penyegelan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya Kalteng terhadap sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Irwan Kurniawan, langsung memerintahkan Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Kriminal Umum, dan Kosubdit Jatanras membentuk tim guna melakukan penyelidikan membackup Polres Barito Selatan.
Pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan, sehingga permasalahan apapun yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan dengan proses hukum. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan. Oleh sebab itu, permasalahan apapun yang terjadi, rekan-rekan sekalian, negara kita ini negara hukum. Sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan dengan melalui proses hukum. Kegiatan-kegiatan yang menyimpang aturan hukum, saya sudah perintahkan secara tegas, kita akan proses secara hukum dengan tegas. Polda Kalteng menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak untuk menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, PT PLN Persero memantau langsung situasi kelistrikan di Bali setelah sempat mengalami gangguan pada hari Jumat. Pihak PLN memastikan bahwa gangguan tersebut bukan berasal dari serangan siber. PT PLN Persero dengan cepat memulihkan seluruh sistem kelistrikan di Bali yang sebelumnya mengalami gangguan pada hari Jumat. Pemulihan bisa dilakukan dengan cepat usai ratusan personel PLN langsung merespons dengan sigap seketika gangguan terjadi dan terus bersiaga pasca aliran listrik di Bali kembali normal. Pihak PLN secara khusus menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengapresiasi pengertian dari pelanggan. Kemarin hari Jumat pukul 16.00 transmisi saluran kabel bawah laut antara Jawa dan Bali mengalami gangguan di mana tegangan di sisi Bali turun menjadi 0 voltase. Dengan kondisi ini diikuti dengan pembangkit yang ada di Bali, baik yang ada di Pesanggaran, di Pemaron, di Celukan Bawang, dan juga pembangkit di daerah Gilimanuk, trip keluar dari sistem kelistrikan Bali. Seluruh kekuatan yang ada di PLN, yang ada di Bali, sehingga hanya dalam waktu 30 menit, maka saluran transmisi kabel bawah laut sudah kembali normal, voltase kembali normal, dan kemudian langkah-langkah diikuti dengan pemulihan secara cepat seluruh pembangkit yang ada di Bali. Indikasi sementara, gangguan terjadi pada sistem penyaluran kabel laut dan bukan akibat dari serangan siber atau lainnya. Pemirsa, generasi muda perlu memahami strategi entrepreneur di era digital. Sejumlah seminar dan bedah buku diselenggarakan agar generasi muda memiliki daya saing di masa depan. Universitas Mitra Bangsa Jakarta menggelar acara pengukuhan Ikatan Alumni Stima IMI di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Acara ini diisi oleh launching dan bedah buku yang ditulis oleh entrepreneur sekaligus dosen di Universitas Mitra Bangsa Sita Kusuma. Bedah buku membahas tentang pentingnya kemampuan teori serta praktek bagaimana menjadi seorang entrepreneur sukses di tengah perkembangan era digital saat ini. Kegiatan launching dan bedah buku ini digelar dalam rangka menyebarkan pemahaman mendalam tentang dunia pemasaran digital yang kian pesat. Acara ini dihadiri oleh rektor, alumni, dan juga sejumlah mahasiswa Universitas Mitra Bangsa. Kita kan sekarang memang hidup di era digital kan. Jadi kebetulan saya dosen S2 di UMIBA. Nah, kelas yang kemarin itu saya itu ngajar kelas pemasaran. Jadi biasanya orang bikin buku itu teori dulu baru praktek, kan kebalik, prakteknya dulu baru teori gitu. Nah, alhamdulillah sekitar 250 page gitu halaman. Nah, itu mengedepankan tentang ekonomi nih sekarang yang di era digital gitu. Bahwa kita sekarang ada Facebook, TikTok, dan lain-lainnya lah untuk bisa memasarkan produk-produk kita. Selain membagikan buku secara gratis, melalui kegiatan ini, Sita Kusuma berharap audiens yang hadir khususnya para mahasiswa dapat mempunyai bekal serta investasi masa depan dengan pemahaman mendalam tentang pemasaran digital. Dari Jakarta, Muharlin Seto Pratomo, iNews melaporkan.